Shalom semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semua sehat-sehat ya. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Ibu minta Elna membawa kita di dalam doa. Amin. Baik, sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran kita, Ibu akan absen terlebih dahulu. Yang pertama, Aldi. Oke, hadir. Anissa. Oke. Chandra. Daniel. Oke. Erna. Erlangga. Monica. Nanda. Ratna. Oke, hadir semua ya. Baik, semua siap untuk mengikuti pembelajaran Ibu pada hari ini? Ya, Ibu harap semua siap ya. Baik. Ibu ingin bertanya kepada kalian. Siapa yang mempunyai teman atau sahabat di sini? Ya, tentu kita semua ya memiliki teman atau sahabat ya, yang dimana teman sebagai tempat kita curhat atau teman untuk kita bermain begitu ya. Nah, tanpa teman ya kita mungkin akan merasa kesepian begitu karena tidak adanya sahabat tempat kita berbicara atau bertukar pikiran ya. Nah, jadi itu gunanya sahabat begitu. Nah, perlu adanya sahabat dalam kehidupan kita. Nah, karena pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan hal tersebut ya, yang dimana pembelajaran kita mengenai solidaritas terhadap teman dan sahabat. Nah, Ibu minta kalian membaca ya, membaca buku tentang solidaritas terhadap teman dan sahabat ini. Itu di bab 9 ya. Di bab 9 itu tentang solidaritas terhadap teman dan sahabat. Ibu minta kalian membaca pengertian dari solidaritas ini. Ya. Dipersilakan untuk membuka bukunya. Oke, Ibu akan menjelaskan sedikit ya tentang apa itu solidaritas ya yang kita ketahui. Ya, solidaritas itu merupakan suatu kesatuan gitu dalam diri kita yang dimana sikap dari dalam diri kita begitu dengan orang lain, dimana kita merasa bahwa kita juga membutuhkan orang lain juga membutuhkan kita, dimana kesamaan atau solidaritas itu perlu dijunjung tinggi, apalagi dalam sebuah kelompok misalkan ya, dalam pertemanan begitu, membutuhkan solidaritas. Lalu apa sih ciri-ciri solidaritas dalam pertemanan? Ya, tadi kita sudah sama-sama ya apa sih solidaritas itu ya? Itu tadi tentang solidaritas yang dimana kita dapat temukan dalam suatu kelompok begitu. Contohnya begini, ketika teman ada yang merasa ada memiliki masalah begitu. Nah, teman-teman yang lain membantu begitu, membantu memberi solusi begitu ya. Sehingga persatuan atau kesatuan dalam suatu kelompok itu menjadi semakin erat atau solid begitu. Itu betapa pentingnya solidaritas ya. Lalu apa sih ciri-ciri dari solidaritas yang baik dan benar gitu? Ada teman dan sahabat ya. Di sini ciri-ciri dari solidaritas yang baik dan benar itu tidak membenarkan teman atau sahabat ketika mereka melakukan kesalahan begitu. Tidak membenarkan di sini maksudnya kita tidak
memprovokasi teman kita begitu, tapi kita lebih kepada memberikan solusi yang baik begitu, solusi yang baik kepada teman kita uh, agar dia mungkin sadar begitu dengan apa yang dia sampaikan, dengan apa kesalahan-kesalahannya begitu. Bukan berarti kita menuduh dia, maksudnya menuduh dalam tanda kutip di sini uh, ketika dia memiliki masalah begitu dengan orang lain, uh, kita memang mendukung teman kita ya, tetapi lebih kepada memberikan dia solusi atau memberikan dia cerminan atau gambaran begitu, apa yang harus dia lakukan begitu, dan tidak menjatuhkan temannya begitu. Lebih kepada memberi solusi kepada teman kita, mendukung teman begitu. Lalu ciri yang selanjutnya ini selalu ada di saat mereka membutuhkan. Nah, ini gunanya teman begitu ya, atau sahabat. Nah, kita selalu ada di saat mereka butuh, di saat mereka ingin didengarkan, ketika mereka ingin bercerita begitu tentang keluh kesah mereka. Nah, itu kita selalu ada begitu. Kita selalu menjadi pendengar yang baik begitu ya, sebagai teman dan sahabat. Nah, itu ciri-ciri dari ciri-ciri dari solidaritas ya, yang baik dan benar pada teman dan sahabat. Nah, lalu Ibu akan memberikan kalian tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok di sini Ibu minta kalian membagi ke dalam 3 kelompok ya. Bagi dalam 3 kelompok. Nah, di sini tugasnya adalah bercerita. Kalian bercerita tentang pengalaman dalam hal melihat contoh-contoh dari membangun solidaritas antara teman dan sahabat. Apa sih contoh-contoh atau apa saja hal yang dapat dilakukan dalam membangun solidaritas antara teman dan sahabat, ya. Ibu beri waktu 15 menit dari sekarang. Oke. Nah, itu tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya diskusi dari kelompok tentang contoh-contoh solidaritas antara teman dan sahabat ya. Di sini sudah kita dapatkan bersama ya, yaitu membantu teman yang sedang kesusahan ya. Tadi terima kasih atas kerjasamanya kelompok. Lalu mendengar dan menerima permasalahan mereka, menjadi pendengar yang baik untuk teman dan sahabat ya. Selalu ada di saat mereka membutuhkan. Nah itu merupakan contoh-contoh dari solidaritas antar teman dan sahabat, di mana kita tidak meninggalkan mereka begitu. Kita selalu ada bersama-sama dengan mereka. Nah, terima kasih atas kerjasama kelompok ya yang sudah melakukan diskusi bersama. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Oke, sekarang Ibu akan memberikan kalian tugas ya. Ini tugas secara individu. Nah, Ibu minta kalian melihat begitu teladan Yesus dalam membangun solidaritas sosial ya antara Yesus dan sahabat-sahabatnya. Ya, ini tugas secara individu dan minggu depan dikumpulkan kepada Ibu. Oke, sekarang kita masuk kepada penghujung pembelajaran kita pada hari ini ya. Ibu akan memberikan kesimpulan dari solidaritas ya, dari apa yang sudah kita pelajari bersama tadi dari awal sampai akhir ya, tentang solidaritas terhadap teman dan sahabat ini, yang dimana yang pertama kita sebagai manusia itu perlu untuk memiliki rasa sikap ya, saling menghargai satu sama lain begitu, menghargai teman ya, selalu ada bersama teman-teman begitu dalam suatu kelompok misalkan ya.
selalu solid begitu dalam satu kelompok. Ya, di sini Ibu akan bacakan ya, eh, harus memiliki rasa solidaritas ya, yang tumbuh di dalam diri manusia untuk kelangsungan hubungan dengan orang lain maupun kelompok yang dapat menjadikan rasa persatuan yang dimiliki menjadi lebih kuat dan mantap. Nah, karena perlu adanya solidaritas ini. Baik, eh, itulah pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya, ya, atas kerjasama kelompok tadi juga. Ibu ucapkan terima kasih. Pembelajaran hari ini selesai, ya. Terima kasih semuanya. Oke. Tuhan Yesus memberkati.